Keluarga Besar Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menggelar ibadah Natal dan pembukaan Tahun Pelayanan 2025 yang berlangsung di Gereja Peniel Kota Raja Jayapura, Rabu, 8 Januari 2025. Selain dihadiri Ketua dan Badan Pekerja Sinode, ibadah tersebut juga dihadiri Ketua dan Badan Pengurus BPYPK di Tanah Papua, para ketua dan anggota Badan Pekerja Klasis, serta pimpinan-pimpinan Jemaat GKI. Dengan tema membangun kesehatian dalam terang Kristus yang adalah firman, ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Diana Yembise. Dalam khotbahnya, Pendeta Diana Yembise mengatakan, di tahun pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua ke depan, pasti akan ada banyak tantangan dalam semua perencanaan Sinode GKI di Tanah Papua, sampai di tingkat klasis maupun jemaat-jemaat. Untuk itu dirinya meminta semua itu ditaruh dalam nama Yesus, sebagai landasan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Pasti, dalam perjalanan ini akan ada pertentangan, akan ada kesalahpahaman, akan ada di mana kita merencanakan hal yang besar dalam perjalanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sebagai lembaga sinode, sampai di klasis bahkan juga di jemaat-jemaat. Apapun yang kita rencanakan, sehebat apapun dan seindah apapun, tak akan berhasil. Tapi kalau meletakkan Yesus Sang Firman yang adalah kepala gereja yang menurut pengakuan iman GKI kita tempatkan di nomor 1, maka perjalanan kita akan berjalan bukan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Kristus Yesus sendiri. Sementara itu Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu dalam sambutannya mengatakan, program-program pelayanan Sinode dan Klasis GKI di tahun 2025 yang dikerjakan, harus berbasis pertumbuhan bagi jemaat. Yang kita laksanakan ke depan harus berbasis pada pertumbuhan jemaat. Jangan kita habiskan uang, tetapi efek dan dampaknya tidak memberikan pertumbuhan, baik secara kuantitatif, tetap juga lebih secara kualitas. Kualitas teman jemaat itu harus nampak. Keironian jemaat itu harus terlihat dalam kehadiran jemaat pada ibadah pada jemaat, supaya tugas dan tanggung jawab pelayanan ke depan dalam seluruh kegiatan pelayanan kita saya tegaskan harus berbasis data. Nonsen saya katakan, kita hanya layani saja, tetapi dampak langsung dari pelayanan kita tidak terlihat bagi jemaat. Yang penting harus kita perhatikan. Pada kesempatan ini, Andri Kusmofu juga menekankan, agar Sinode GKI dan Badan Pekerja Klasis di semua wilayah, untuk lebih konsen pada sistem pengelolaan pendidikan yang ada di bawah naungan GKI di Tanah Papua. Dikatakan, setelah melewati tahun pelayanan 2024 dengan menyelesaikan beberapa bagian dalam bidang pendidikan, maka di tahun 2025 harus lebih konsen untuk memastikan sistem pengelolaan pendidikan untuk dimaksimalkan. Di awal tahun 2025 ini, dalam mengawali tahun ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Lingkup tugas masing-masing, ya, misalnya di lembaga pendidikan, di yayasan ini juga harus diperhatikan bagaimana pengembangan lembaga pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, ya, baik di tingkat persekolahan, tetap juga di tingkat pendidikan tinggi. Saya berharap setelah tahun kemarin kita menyelesaikan beberapa bagian, tahun ini kita lebih konsen untuk kita pastikan sistem pengelolaan pendidikan kita harus kita kelola dan juga kita maksimalkan. Karena ini bagian dari tugas penting dalam pekabaran Injil. Memberikan Injil dan pendidikan ibarat dua sisi dasar bata uang yang tidak dapat kita abaikan. Karena itu saya tegaskan dan tekankan ini bagi kita bersama. Tim Liputan Redaksi Papua, dari Kota Jayapura.